Yang beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, kelas 10A Farmasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Baik dan luar biasa hanya satu orang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Bagaimana senyumnya? Ya. Terima kasih Kloti, langsung Kloti. Oke, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Adakah? Ada. Ya. Siapa saja coba lapor namanya dulu. Silvianto. Oke, Vin. Kenapa Vin? Ya, masih ada? Cinta sakit. Cinta sakit. Ya, ada. Oke. Pikiran sakit. Pikiran sakit. Oke. Masih ada? Indah sakit. Indah. Banyak sekali yang sakit. Beda itu. Masih ada? Oke, kenapa sore? Oke. Ya, terima kasih untuk kalian yang hadir. Tepuk tangan untuk kalian yang hadir. Kalian tidak sakit ya hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terima kasih sudah hadir semua. Sudah makan semua? Sudah. Makan banyak atau tidak? Banyak. Siap untuk belajar? Siap. Oleh karena itu, kalau kamu belum siap, itu mau bilang sesuatu untuk kamu. Mau nonton atau tidak? Mau. Ya. Sekarang perhatikan dengan layar sana. Silakan kamu lihat sepotong video. Yo guys, kita semua hidup di dunia digital, kan? Dari main game sampai scroll sosmed di HP. Tapi kita jangan kenalan dulu. Yuk, bahas literasi digital. Pertama, jadi smart. Ini soal memikir kritis. Bisa ngebedain mana berita beneran, mana hoax. Jangan asal telan semua ilmunya kamu lihat. Cek dulu sumbernya, jangan gampang terpancing. Kedua, jadi safe. Jaga data pribadi, jaga harta. Pakai password yang kuat dan baik. Atur setting privasi di akun sosial kamu. Dan jejak kamu sesuai langsung. Tiga, jadi yakin. Melakukan lain yang sama kayak ini. Kita bisa berdiri dan semakin hal-hal positif. Jadi ingat juga smart, safe, dan etik. Dengan jaga digital yang cerdas, kita bisa manfaatkan internet buat hal-hal yang keren. Stay smart, guys. Sudah? Sudah lihat video tadi? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, menarik atau tidak video tadi? Menarik. Apanya yang menarik? Tentang relasi. Apanya yang menarik? Apanya yang menarik? Ya? Beda? Penjelasannya menarik. Ada lagi? Apalagi selain penjelasannya? Masih ada yang menarik? Yang membuat kalian ingin menonton itu apa? Ya, editing, hasil editingnya. Oke, masih ada? Gambar animasinya. Oke. Anak-anak ini adalah salah satu hasil dari produksi konten digital. Pengen tahu tidak cara buatnya? Pengen. Benar tidak pengen? Kayaknya si
Kelvin kurang mau itu untuk mengetahui. Kelvin mau tidak mengetahui bagaimana caranya membuat sebuah konten? Ini salah satu contoh. Ya, ini adalah salah satu contoh. Ya. Semua mau mencobanya? Mau. Sebelum itu minggu lalu kita kan sudah membuat mind map, ya, mind map. Rencana kalian kira-kira konten apa yang mau kalian buat? Masih ingat tidak? Masih. Oke, kemarin ada berapa kelompok ya kemarin? Ada 5 ya? Ya, kelompok living. Ya, kemarin ada kelompok living. Kelompok siapa lagi kemarin? Krishna, Aken, ya. Kelompok living kemarin konten apa yang mau kalian buat? Ya, membuat apa? Ya, membuat apa? Membuat poster. Oke, membuat poster dengan menggunakan apa kemarin? Canva. Oke. Kelompok meta kemarin tentang poster sekolah. Oh, menggunakan video animasi. Menggunakan apa? Oke, masih ada? CapCut, masih ada ya? Infografis. Tentang apa? Dari awal berapa? Oh, itu adalah rencana kalian. Oke, terima kasih. Kelompok yang terakhir, PG, ya. Tentang apa? Jalan kesehatan kulit dalam bentuk apa? Konten apa? Oh, berbentuk stiker. Oke. Rencana itu hari ini itu mau melihat bagaimana kalian menggunakan yang katanya pakai Canva, pakai CapCut, pakai apa lagi yang kamu punya? Canva juga. Kamunya pakai ChatGPT. Oke, hari ini ibu mau melihat kira-kira kalian bisa tidak menggunakan itu. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian dapat ini. Sudah lihat? Murid dapat membuat konten multimedia menggunakan ada beberapa istilah di situ ya. Membuat konten multimedia menggunakan teknologi AI dengan teknik rekayasa prompt. Oke. Untuk itu sebelum kalian membuat, ibu akan memberikan kalian penjelasan sedikit tentang yang pertama yaitu tentang ini pengenalan alat produksi multimedia. Jadi kalian tadi sudah sebutkan ada Canva, sampai juga ada ChatGPT. Ya, ini adalah penjelasan singkatnya. Sebelum sebentar kalian action dalam kelompok. Oke, siap? Siap. Pengenalan alat produksi multimedia yang menarik. Ya, di situ ada contohnya juga 3 yang diberikan supaya kita coba dulu yang 3 itu. Kemudian mengenal Canva yang pertama. Jadi Canva itu adalah alat desain grafis yang menarik. Coba kita baca. Canva adalah platform desain grafis yang mudah digunakan, meliputi drag and drop dan kreasi gambar yang lengkap, mudah dalam membuat poster acara, slide presentasi, dan ide grafis dengan cepat dan kreatif. Canva menyediakan berbagai template siap pakai yang membuat desain lebih menarik dan profesional. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Canva itu adalah platform desain grafis yang mudah digunakan. Ya, mungkin kalian sudah pernah menggunakannya di SMP dan sebentar dalam kelompok kalian akan mencoba bersama menggunakan itu. Kemudian yang berikut ada ChatGPT. Kelompok mana tuh yang pakai ChatGPT? Oh ya, kelompok Oke. ChatGPT adalah Juan baca. ChatGPT adalah asisten AI yang inovatif. Ia membantu murid dalam menulis, brainstorming, dan menjawab pertanyaan. Dengan kemudahan akses, ChatGPT dapat menyusun ringkasan pelajaran atau menghasilkan pertanyaan kuis, mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien. Ya, jadi itu adalah ChatGPT, yaitu
asisten AI untuk pembelajaran. Ada yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Pernah? Semua kalian pernah ya? Ya. Lanjut. Ada juga CapCut tadi, ada beberapa kelompok yang menggunakan itu. Jadi CapCut adalah aplikasi pengeditan video yang mudah dan mudah, fitur dia untuk membuat konten kreatif. Dengan berbagai efek menarik seperti teks animasi dan transisi, CapCut memungkinkan pengguna membuat video tutorial, presentasi kelas, dan konten media sosial yang menarik. Misalnya kalian lihat di media sosial kalian, Facebook, TikTok, para konten kreator, ya, mereka membuat desain itu bagus, video ataupun tutorial dan semacamnya itu, mereka pasti menggunakan aplikasi kayak ya. Salah satunya adalah Canva. Oke, itu adalah tentang Canva dan ChatGPT yang hari ini akan kalian coba. Sebenarnya masih sangat banyak aplikasi yang lain. Pengeditan video kreatif oleh AI itu dan lainnya, tetapi untuk kali ini kita belajar yang ketiga itu. Untuk menggunakan itu, anak-anak kalian harus mengenali unsur pembentuk prompt. Kira-kira prompt itu apa? Ya. Coba Enci baca. Prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada sistem AI generatif untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kualitas prompt sangat mempengaruhi hasil yang dihasilkan AI, sehingga penting untuk memahami cara menyusunnya dengan efektif. Contoh sederhana seperti buatkan puisi tentang alam, menggambarkan interaksi ini. Ya, jadi prompt itu adalah instruksi atau permintaan. Lanjut, unsur-unsur utama pembentuk prompt itu ada 4. Yang pertama, sama-sama instruksi ya. Yang kedua, Format output yang diharapkan. Yang ketiga, Konteks yang relevan. Dan yang keempat, Batasan yang tepat. Instruksi yang jelas itu maksudnya adalah perintah yang diberikan kepada AI. Itu harus jelas, harus sejelas mungkin. Ya, misalnya perintah seperti buat ringkasan lebih efektif dibandingkan dengan hanya buat. Atau kalau kamu hanya masukkan perintah buat, ChatGPT atau mesin itu akan bingung buat apa, ya kok? Sehingga di situ yang pertama unsurnya adalah instruksi yang jelas. Yang kedua, konteks yang relevan. Jadi konteks memberikan informasi tambahan yang membantu AI memahami latar belakang permintaan dengan menyertakan konteks seperti topik atau tujuan. Misalnya membuat puisi apa tadi tentang alam, itu kan berarti kita sudah menambahkan keterangan tambahan toh. Selanjutnya ada format output yang diharapkan dan batasan yang misalnya kalau format output itu kamu mau bentuk apa? Oh, bentuknya paragraf, daftar atau tabel. Semua itu harus dimasukkan ke dalam prompt, ya, dalam suruhan tadi. Batasan yang tepat berarti menetapkan aturan yang membimbing AI dalam memberikan hasil. Misalnya, menentukan jumlah kata atau gaya bahasa yang diinginkan. Buatlah pantun dengan 4 baris, isinya tentang apa? Misalnya, jadi ada batasan, hanya 4 baris saja yang kita minta. Sehingga nanti sesuai dengan apa yang ingin kita butuhkan. Selanjutnya ini adalah contoh prompt yang baik dan kurang efektif. Coba kalian lihat, kalau prompt yang kurang efektif itu adalah prompt yang biasanya terlalu umum dan ambigu, seperti apa misalnya? Buatkan sesuatu tanpa instruksi yang jelas. AI kesulitan memahami apa yang diinginkan. Kalau prompt yang baik berarti yang sebaliknya, yaitu yang bagaimana? Memberikan instruksi jelas dan spesifik. Contoh, buatkan puisi tentang keindahan alam dalam 3 baris. Jelas toh? Kemudian dengan memberikan konteks dan batasan, AI dapat menghasilkan output yang lebih relevan dan memuaskan sesuai harapan pengguna. Tips praktisnya kalian baca di situ, yaitu
misalnya prompt untuk membuat artikel, ya. Jadi konten digital yang akan dibuat adalah artikel. Promptnya, tuliskan sebuah artikel sepanjang 1000 kata mengenai dampak teknologi digital terhadap transformasi pendidikan dengan mengedepankan studi kasus di Indonesia dan rekomendasi kebijakan pemerintah. Lengkap sekali ya, sudah. Dan hasilnya akan ada di situ. Kita boleh cek nanti. Itu untuk yang artikel. Yang berikut ini gambar ya. Prompt untuk pembuatan gambar. Buatlah ini menggunakan ChatGPT. Buatlah gambar ilustrasi bergaya futuristik yang menggambarkan kota pintar di malam hari dengan lampu neon dan gaya teknologi canggih. Jadi ketika kita memasukkan prompt yang jelas, maka akan muncul gambar seperti itu. Ya, itu adalah gambar hasil ilustrasi bergaya futuristik sesuai dengan permintaan. Keren tidak? Keren. Coba bayangkan hanya dengan memasukkan prompt, lalu mesin AI tadi bisa menghasilkan gambar sesuai dengan suhu. Oke, jadi ini adalah kesimpulannya, meningkatkan kualitas interaksi dengan AI generatif melalui pemahaman prompt yang efektif. Sampai di sini sudah paham sedikit atau belum? Sudah. Sedikit atau banyak pahamnya? Sedikit. Kalau mau tambah lagi kita harus coba. Oleh karena itu sekarang ibu minta kalian duduk dalam kelompok. Silakan. Boleh kelompok yang kemarin ya, supaya tidak melanjutkan tugas itu. Kelompok 1 di sini ya, ada teman yang sakit, kelompok 2 di situ. Ya, jadi nanti tidak putus ini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Ya. Oke. Kelompoknya kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Iya, kelompok 4. Satunya sana. Ini tinggal satu. Kalau ini sana. Oke. Mulai berlima-lima. Ya, sama 4. Oke. Sudah duduk dalam kelompok, ibu akan bagikan kalian ke KPD. Di dalam LKPD itu kalian bisa langsung mengerjakan LKPD-nya di dalam kertas itu yang dibagikan. Oke. Jangan lupa tuliskan nama ya, ketua kelompok. Ya. Oke. Mari kita lihat LKPD pertemuan ini, yaitu tentang literasi digital, yaitu membuat konten digital multimedia dengan rekayasa prompt AI. Jangan lupa isi kelas kalian, kelompok berapa, terus nama ketua, anggota, dan di situ tujuan pembelajarannya ada, petunjuk pengerjaan 1. Silakan perhatikan di situ. Pasti lupa jawab pertanyaan dan buat tugas sesuai instruksi. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan isi jawaban langsung di lembaran ini dibagikan kepada kalian. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Pendahuluan ada 2 pertanyaan di situ. Yang pertama, apa itu literasi digital? Silakan kalian jelaskan dalam 2-3 kalimat. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan konten digital multimedia? Kemudian yang ke aktivitas B, pengenalan rekayasa prompt AI. Apa itu rekayasa prompt? Mengapa penting membuat prompt yang tepat saat menggunakan AI? Dan yang ketiga, eksperimen membuat konten. Jadi silakan kalian bereksperimen dalam kelompok. Itu ada yang pertama itu buat poster atau infografis. Jadi kalian tinggal pilih ya.
Tidak harus buat semua, tapi pilih yang sesuai perencanaan kalian juga. Tentang PPD-nya sudah paham? Kalau sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, silakan mengerjakan PPD. Ada kesulitan, silakan berlanjut. Diskusikan dulu yang ada pertanyaan ya. Diskusikan pertanyaan yang Kalian coba pakai CapCut ya. Nanti kasih masuk akunnya kalian. Lupa saat presentasi tetap menunjukkan itu langkah-langkahnya ya. Jadi dia mencatat baik-baik apa saja yang kalian prompt, apa yang kalian masukkan. Sudah? Yang pertanyaan sudah? Sudah. Jangan lupa untuk mengkreasikan prompt yang pertama dan yang selanjutnya kalian catat ya.
Teman-teman berdiskusi dalam kelompok. Terima kasih ada yang sudah berbagi tugas ya. Ada yang berbicara.
Yang ini sudah. Ya. Mau merubah bagian mana? Saya kalimat yang ini memang sudah jelas. Kalau kamu sudah jadi lengkapi LKPD-nya dan masih sebelumnya gimana Feby? Sudah jadi? Yang pertama ini hasilnya tambah lagi ya teman-teman, 2 menit lagi sudah bisa. Untuk semua kalau sudah selesai menjawab, oke,
Ada yang sudah jadi? Satu kelompok, dua kelompoknya sudah jadi. Kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua mana yang lebih sesuai dengan apa perbedaannya ya? Dua menit lagi, udah.
Anak-anak yang sudah jadi boleh kirim ke WA dulu supaya nanti pada saat presentasi tinggal ditampilkan sehingga teman-teman bisa lihat. Ada yang sudah kirim? Sudah. Ada nih, masih proses kan? Ya, oke. Sudah paham, sudah mulai beride.
Siap namanya? Oke, sudah kan belum? Oke, kelompok ini sudah siap. Ini sudah Oke teman-teman, mari kita presentasi kelompok. Sudah dikirim ke grup semua? Sudah, Bu. Ya. Mari kita dengan presentasi dari kelompok 1. Siapa moderatornya? Boleh berdiri di depan sini. Kelompok 1 tadi yang mana? Kelompok 1? Krisna yang kedua. Sudah siap Krisna? Ya. Krisna belum kirim? Oke, kalau begitu kita ke kelompok 3 dulu. Mereka punya sudah. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Sambil siap-siap kelompok 2. Ya, atau kalian boleh dari situ saja, ini bisa download di kolom yang sendiri. Oke, sampai. Rizka sudah? Oke, ya kita agak sebentar karena jaringannya nanti kita bisa langsung sambung kabel kalau sampai ya. Oke, mari kita sambut kelompok 3 dengan tepuk tangan. Oke, mari silakan. Pembicaranya boleh ke depan sini. Teman-teman yang operatornya tetap di sini. Operator 2 artinya 2 orang yang bisa membantu. Coba dibuka. Silakan, mari kita berikan perhatian untuk kelompok. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan.
kita semua? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami berdua perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil rekayasa program kreasi konten berupa video animasi tentang produksi sekolah dengan menggunakan capcut untuk produksi konten tersebut. Soal yang pertama itu, apa itu literasi digital? Jawab, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan digital. Ini mencakup keterampilan teknis, kognitif, dan sosial yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konten digital multimedia? Menurut kami, konten digital multimedia adalah konten yang menggabungkan berbagai bentuk media digital seperti teks, gambar, audio, video, dan elemen interaktif untuk menyampaikan informasi atau pengalaman kepada pengguna. Pengenalan rekayasa prompt AI. Apa itu rekayasa prompt AI dalam konteks? Prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada sistem AI generatif untuk menghasilkan output yang diinginkan. Mengapa penting membuat prompt yang tepat saat menggunakan AI untuk membuat konten? Karena kualitas konten, arahan yang jelas, prompt yang baik memberikan arahan yang jelas dan spesifik kepada AI tentang apa yang Anda inginkan dan relevan memastikan bahwa konten yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Lalu, tuliskan langkah-langkah penggunaan platform AI yang kalian pilih. Yang kami pilih itu adalah PK. Langkah yang pertama yaitu kami membuka Google Chrome dan memasukkan ID belajar. Langkah yang kedua, kami mencari aplikasi PK dengan menggunakan bantuan Google Chrome. Setelah itu, kami klik coba capcut online, lalu kami buat menggunakan AI. Ya, boleh diulangi tadi yang pertama apa yang kamu buat supaya teman-teman tahu. Yaitu kami membuka Google Chrome dan memasukkan ID belajar. Yang kedua, kami mencari aplikasi PK dengan menggunakan bantuan Google Chrome. Setelah itu, kami klik coba PK online. Lalu kami buat menggunakan AI. Setelah itu kami mencari prompt dan memasukkan prompt yang ingin kami tunjukkan kepada teman-teman. Prompt yang pertama itu kami menggunakan promosi tentang sekolah SMK Katolik Setiaja sebagai salah satu sekolah tujuan favorit. Tetapi kami merasa trauma dan kurang menarik. Lanjut, kami membuat prompt yang kedua, yaitu tentang SMK Setiaja adalah salah satu sekolah kejuruan yang ada di kota Ede, menawarkan pendidikan berkualitas dengan tempat kompetisi yang cepat. Sekolah ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendalami bidang farmasi, keperawatan, busana, dan kuliner. Dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang kompeten, SMK Setiaja menjadi pilihan tepat bagi siswa yang ingin mengembangkan keterampilan praktis sambil mempersiapkan masa depan mereka. Untuk informasi yang lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi SMK Setiaja. Bersama kita wujudkan mimpi menjadi kenyataan. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman kami Syafika untuk mempresentasikan hasil video. Hai teman-teman semua, kalian sedang mencari sekolah kejuruan terbaik di Ede. Jangan bingung lagi
CND adalah jawabannya. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar biasa, tapi gerbang kalian menuju masa depan yang cerah dan penuh keahlian. Di sini, sekolah SMK KN UKTY Aja Enda memiliki 4 jurusan, yaitu teknologi farmasi, keperawatan, kuliner, pusat, ada jurusan farmasi dan keperawatan yang siap menjadikan kalian tenaga profesional. Punya jiwa seni dan kreativitas tinggi, jurusan busana dan kuliner akan mengubah hobi kalian menjadi karier yang menjanjikan dengan fasilitas lengkap dan guru-guru berpengalaman. SMK Kabukti CND berkomitmen mencetak lulusan yang siap kerja dan kompeten di bidangnya. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Oke, terima kasih. Mari kita berikan terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang silakan moderator maju. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang bertanya? Ya, silakan teman-teman mau bertanya atau memberikan usul saran, masukan atau apresiasi, silakan. Ada? Ada teman-teman? Ya, pas. Lebih memahami tentang SMK Makassar dan juga dipahami dari luar sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Chris. Jadi istilahnya hasil dari konten yang mereka buat itu bisa kita pahami. Ya. Nanti sebentar baru kita simpulkan ya. Oke, selanjutnya mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok dan kita minta yang berikut adalah kelompok dari ya Livin. Ya, silakan. Livin dan teman-teman. Silakan. Boleh buka, kamu bisa tolong bantu ya, karena kita ada di samping sana. Kamu buka di WA group tadi yang mereka sudah kirimkan. Silakan. Ya, sebelum kalian presentasi kita sedikit biar kamu mengenal semua. Oke? Oke? Bisa? Bisa. Ini hanya 2 orang yang jawab. Bisa kan? Bisa. Dia dari orang dari itu dia di komputer menarik sama lebih gimana kalian? Siapa yang mau pimpin kita? Oke, oh ini dia. Tentu ini lagi. Ada keluarga terpikir sambil mengikuti arahan Enci, Vivin dan Amer. Ya. Agak saat yang ya. Kita SPK. Baik teman-teman, saya akan menghibur kalian dengan melakukan SPK. Saya mengajak kalian untuk berdiri. Ini juga kan? Oh ya, ya, silakan. Teman-teman, ikuti arahan saya. Saya bilang untuk pagi bisa sekali, siang 2 kali, malam setengah dan 3 bunyi. Oke, kita mulai. Oke. Siap? Siap. Tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi. Lagi sampai Ulangi 1 kali lagi, lebih konsentrasi. Siap? Siap. Tepuk malam. Tepuk siang, pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. satu kali lagi. 1 kali lagi. Tepuk siang, pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi. Oke, terima kasih ya. Ya, harus lebih konsentrasi. Perhatian semua ke depan. Lihat teman yang presentasi. Ketika diarahkan untuk melihat layar, baru bisa lihat layar. Oke? Oke. Kelompok Feby siap mendengarkan presentasi teman? Siap. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rekayasa drone untuk kreasi konten, yaitu berupa poster tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah,
dengan menggunakan Canva untuk produksi konten. Kepada teman yang melaporkan, saya persilakan. Pertanyaan yang pertama, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi autentik secara efektif dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan konten digital multimedia? Konten digital multimedia adalah bentuk komunikasi yang menggabungkan berbagai elemen media digital. Apa itu rekayasa prompt atau prompt engineering dalam konteks AI? Rekayasa prompt atau prompt engineering dalam konteks AI adalah proses mendesain dan mengoptimalkan perintah atau prompt yang diberikan kepada modul AI yang digunakan. Mengapa penting membuat prompt yang tepat saat menggunakan AI untuk membuat konten? Karena prompt yang baik akan mengarahkan AI untuk menghasilkan konten yang lebih akurat. Lalu kami gunakan platform AI itu Canva. Langkah-langkah membuat AI: pertama, buka Canva. Kedua, klik create. Yang ketiga, menambahkan prompt. Yang keempat, menambahkan AI voice. Yang kelima, menambahkan generate AI voice. Yang keenam, download. Tulis prompt yang kamu gunakan dalam hasil konten dari AI. Prompt yang pertama, ajakkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Prompt yang kedua, ajakkan untuk menjaga kebersihan di sekolah SMK Katolik Negeri. Kepada teman Tiani, kepada teman Cantika, Adjunct Antag Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah SMK. Adjunct Antag Menjaga Kebersihan. Adjunct Antag Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah SMK Kailan Mutiara. Bandingkan hasil konten yang kamu dapat dengan 2 atau 3 variasi prompt yang berbeda. Apa perbedaan hasilnya? Hasil yang pertama belum detail, jadi kami menambahkan AI voice. Hasil yang kedua lebih detail, yang lebih bagus dan memuaskan. Apa yang kamu pelajari tentang cara menulis prompt yang efektif? Yang kami pelajari, AI dapat membantu kita untuk memahami Adjunct Antag Menjaga Kebersihan. Sampai kemudian. Oke, mari kita berikan tepuk tangan publik. Jadi hasil komen mereka adalah berupa apa, teman-teman? Berupa poster tapi yang bersuara. Ya. Jadi mereka tidak puas tadi hanya posternya saja, sehingga mereka menambahkan AI voice untuk menambahkan suara. Walaupun tadi suara mungkin mereka sendiri juga rasa lucu, tetapi setidaknya mereka ada menghasilkan sesuatu. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin menjawab, ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya pada Dr. Levi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, Amel, kelompok kalian kan sudah menggunakan platform Canva. Saya ingin bertanya menurut kamu apa itu Canva? Canva adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu kreasi dan dapat kita dapat menambahkan sesuatu yang kita inginkan di dalamnya. Ya, bagaimana? Pas. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mita dan juga teman-teman. Ada pertanyaan atau tanggapan
Bagaimana konten yang mereka hasilkan teman-teman? Coba lihat sana. Apa yang dari teman-teman? Coba lihat konten yang dihasilkan oleh Livin dan teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ya, bagus. Ya. Bagaimana Ape? Bagus kontennya. Apanya yang bagus Ape? Ada gambar-gambar lingkungan sekitar yang bersih. Ada gambar lingkungannya. Oke, terima kasih. Masih ada, Grace? Saya hanya ingin bertanya saja. Dalam proses pendidikan tersebut, apakah ada kendala dalam proses? Baik, kita akan menanggapi pertanyaan dari Grace. Kendala yang kami alami itu pertama, AI voice-nya itu belum terlalu bagus karena kami menulis prompt-nya lain, tapi suaranya keluar lain. Jadi itu menurut kami belum memuaskan untuk kelompokan. Oke, terima kasih. Bagaimana, Grace? Oke, tentang Grace. Masih ada teman-teman tanggapan tentang konten yang mereka hasilkan, prompt yang mereka buat? Masih ada? Sudah pas? Oke, kalau begitu kita minta mereka kembali sekali lagi kita kasih. Oke, satu kelompok lagi ya, satu kelompok lagi. Dimana dari antara dua kelompok ini, Risna dan Juan, kelompok Juan, mana yang sudah siap? Risna siap? Oke, mari kita sambut Risna dan teman-teman. Sudah dikirim tadi kan? Sudah, coba teman lihat. Oh ya, oke. Silakan. Ya. Jangan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan tentang integrasi konten, yaitu konten video animasi tentang jenis-jenis obat keras dengan menggunakan aplikasi Gencat untuk produksi konten tersebut. Yang pertama, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengeksplorasi dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konten digital? Konten digital adalah materi atau informasi yang disajikan dalam bentuk digital dan mengandungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video animasi, dan grafis interaktif. Yang pertama, Resator. Resator adalah proses merancang dan menyusun instruksi yang diberikan pada model kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT agar AI memberikan jawaban yang akurat. Yang kedua, mengapa penting membuat prompt yang tepat saat menggunakan AI untuk membuat konten? Membuat prompt yang tepat saat menggunakan AI untuk membuat konten yang sangat penting karena kualifikasi yang dihasilkan AI sangat bergantung pada bagaimana kamu memberikan instruksi. Tuliskan rangka-rangka penggunaan platform AI yang kalian miliki adalah yang pertama, mendaftar akun ID belajar di Chrome. Yang kedua, membuat membuka website. Yang ketiga, mendaftar akun di Gencat. Yang keempat, memilih item AI yang tersedia yaitu AI. Yang kelima, memasukkan prompt sesuai dengan pencarian konten digital. Yang keenam,
Kami juga menambahkan kalimat yang menurut kami kurang padat. Yang ketujuh, setelah kami membuat kalimat atau kata-kata, kami langsung mengekspor. Buatlah poin yang jelas dan spesifik untuk menghasilkan solusi. Bandingkan hasil konten yang kamu dapat dengan 2 atau 3 variasi prompt yang berbeda. Hasil yang pertama, kamu menambahkan kalimat yang menurut kamu belum cukup. Yang kedua, apa yang kamu pelajari tentang cara menjadi prompt yang harus direspon dengan efektif dan benar agar sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih telah menjelaskan dari kelompok kami. Sekarang kami berikan kesempatan secara organisasi berinterpretasi. Halo teman-teman, pernah lihat logo lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya pada kemasan obat? Itu tandanya obat keras. Obat ini bukan untuk dikonsumsi sembarangan ya. Obat keras hanya boleh dibeli dengan resep dokter karena dosisnya harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Contohnya seperti antibiotik untuk melawan infeksi bakteri, obat anti hipertensi untuk mengontrol tekanan darah, atau obat anti diabetes. Penggunaannya wajib di bawah pengawasan dokter atau apoteker. Kenapa? Karena jika salah dosis atau salah penggunaan, efek sampingnya bisa berbahaya. Jadi, jangan pernah membeli atau mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter. Ya, kesehatanmu adalah yang utama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Itu hasil video kami. Apakah ada pertanyaan dari orang lain? Sebelum kita kasih tepuk tangan, sebelum kita bertanya atau kita kasih tepuk tangan. Silakan. Ya, Sandra. Menurut kalian, apa manfaat dari AI? Kami manfaat dari AI itu bisa sebuah potensi kita yang juga bisa membantu dalam mengerjakan tugas yang lebih kreatif. Mana jawabannya? Pas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda. Oke, yang menyampaikan usul, saran ataupun pertanyaan, silakan. Masih ada? Ya, silakan Neta. Ada? Usul. Oke, silakan. Usul. Ada usul C membaca soal keras. Oke, ini Cerin ada usul dari Neta. Misalkan kalau baca suaranya harus lebih keras. Oke, bagaimana Cerin? Bisa terima? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Masih ada lagi ada usul, saran, masukan, atau mungkin kalian mungkin mau melihat konten, mau belajar lebih banyak tentang ini di mereka? Mungkin ada? Ya, kemana ini? Saya ingin bertanya ini tentang obat keras. Apakah kalau tidak digunakan tanpa resep dokter itu apa penyebab dari konsumsi obat keras? Oke, ya baik. Dia bertanya tentang isi materi ya. Pasti kalian ketika memilih sebuah konten dan isinya pasti kalian akan mencari tahu dulu ya. Oke, mungkin dia minta kalian berbagi sedikit apa efek samping dari penggunaan obat keras yang kalian tahu saja. Silakan. Obat keras itu memang harus dari resep dokter. Obat keras itu bisa mengandung zat-zat yang berbahaya. Mungkin kalau penggunaannya tidak sesuai dengan indikasinya atau cara penggunaannya, itu bisa menyebabkan hal yang berbahaya kalau tidak sesuai dengan resep. Oke, terima kasih. Bagaimana Enci jawabannya? Ya, jadi dia langsung lintas ilmu ya, langsung informasi. Kalian kan anak informasi toh? Ya. Tentang untuk kalian. Ya. Masih ada? Ya, kas kah?
presentasinya sekian ya. Tapi Ibu minta yang berikut adalah kita melakukan refleksi bersama. Walaupun tadi kita sudah berefleksi, ada yang sudah menyampaikan pertanyaan tentang tantangan, tapi kali ini Ibu minta untuk dua kelompok yang tidak presentasi di depan, kalian yang boleh menyampaikan. Nanti tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang lain ya, untuk memberikan refleksi setelah kalian pelajari, setelah kalian mendengarkan presentasi dari teman-teman. Kira-kira apa manfaat dari AI tadi ya, yang bisa kalian dapat? Kemudian apakah ada tantangan? Silakan kita berbagi bersama ya. Oke. Dari kelompok V di luar ya, silakan teman-teman. Kita dengar ya, habis ini kita saling menanggapi. Silakan Evi dan teman-teman. Setelah ini baru Afen dan teman-teman. Refleksi dulu, sebentar baru kesimpulan aku. Silakan. Ya. Apa yang kalian rasakan mulai dari kalian mengerjakan buat konten tadi? Oh ya, ini adalah salah satu konten mereka tadi ya. Walaupun mereka tidak presentasi, tapi kita langsung tanya ke mereka sebagai bahan refleksi. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Dari konten yang kalian hasilkan ini, apa yang kalian pelajari? Apakah ada hambatan? Silakan kalian sampaikan. Ya. Boleh berdiri saja. Ya, silakan. Masih ada tuh hambatannya, Bos? Ada tidak ya? Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mewakili kelompok dulu untuk menjelaskan kendala atau hambatan yang kami Ya, silakan. Jadi dalam proses pekerjaan ini kami memiliki kendala, yaitu memasukkan akun email dan akhirnya bisa masuk. Jadi awalnya itu mungkin karena dengan belajarnya kalian lupa. Terus masih ada? Ada teman-teman lain? Ya, ketika memasukkan prompt di ChatGPT ternyata belum sesuai, berarti kendalanya adalah apa? Promptnya yang belum sesuai. Ya, lengkap sesuai dengan yang tadi ciri khas prompt yang efektif atau yang baik tadi. Jadi itu adalah hal yang kamu telah pelajari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Berikut kelompok Juan Afen. Ya, silakan. Apakah ada kendala? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili dari teman bertempat akan menyampaikan kendala yang kami alami selama kami membuat program tentang yaitu kendala kami tidak bisa mendownload infografis tersebut karena tanpa yang akan kami buat itu pakai berbayar atau Yang berbayar atau yang pro ya, sehingga kalian tidak bisa download. Tapi promptnya yang kalian masukkan sudah sesuai dengan ini ya. Oke, masih ada lagi? Ya, silakan juga. Tepuk tangan dulu untuk Dari saya merasa sedikit terbantu dengan menggunakan AI karena AI membantu kami melakukan infografis tentang kesehatan vertebral untuk kesehatan tubuh. Tadi ada prompt yang kami gunakan, kami meminta AI tapi AI-nya tidak menjawab dengan benar. Kami coba meminta dengan benar, tetapi buatnya juga tidak sama. Ya, terima kasih. Berarti kalian telah mempelajari sesuatu, yaitu AI bisa membantu, tetapi juga bisa membias. Ya, apabila prompt yang kita masukkan itu kurang
baik atau kurang efektif. Tapi pembelajaran hari ini yang dilihat semua kelompok sangat bagus. Jadi tepuk tangan kalian. Kalau kalian banyak, tetapi kalian bisa berkolaborasi dalam kelompok dan lain-lain sehingga menghasilkan konten digital. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, itu mengenai kesimpulan. Pasti kalian sudah tahu, tadi ada banyak pertanyaan nih. Yang kita pelajari tadi yang pertama tentang apa nih? Tentang apa itu Konten digital. Kemudian yang kedua tentang apa? Multimedia. Ya. Kemudian tentang apa lagi yang ketiga? Ya, tentang prompt yang baik itu seperti apa? Unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikut kalian mengaplikasikan. Ya, jadi setelah kalian memahami, konten digital konten itu seperti ini, harus menggunakan prompt demikian. Kemudian kalian dalam kelompok berdiskusi dan membuat kontennya. Jadi sangat bagus dari konten yang kalian ini. Walaupun ada yang masih belum terlalu rapi atau sesuai dengan keinginan kalian, tapi pencapaian kalian ini luar biasa. Tentang sekali. Oke, ibu mau minta 2 orang kasih kesimpulan, bisa kan? Saya 2 orang saja. Oke, siapa yang mau kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang satu masih ada? Ya, oke, silakan berikan kesimpulan apa yang kalian pelajari. Silakan, Risma dulu. Terima kasih Bu sudah menjelaskan hasil dari pembelajaran ini, yaitu kami dapat memanfaatkan AI atau platform digitalnya untuk membuat proses yang lebih kreatif dan menarik, dan juga dapat menciptakan konten yang sangat relevan dan efektif. Terima kasih, tepuk tangan. Kesimpulan kedua dari Mr. Silakan. Dari kesimpulan saya Ibu, yaitu kita bisa belajar tentang kreasi konten dalam bentuk apa saja, seperti grafis, video animasi, terus stiker maupun dalam bentuk poster. Dengan membuat kreasi konten melalui berbagai cara, kita lebih mengenal dengan apa itu kreasi konten dan macam-macam bentuk kreasi konten. Itu saya Yang baik. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, kalian sudah belajar banyak hal. Selanjutnya untuk tugas yang ini, ya, tugas yang ini kalian kalau misalnya kalian masih punya ide, silakan kalian boleh dalam kelompok nanti di rumah mengkreasikan lagi prompt yang sebaik mungkin, ya, kreasi kalian. Kemudian itu akan dikumpulkan sebagai nilai tugas kelompok. Ya, jadi kalian di rumah untuk memperbaiki. Jika ada kendala tadi kamu bisa coba aplikasi yang lain. Ya, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan demikian maka pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Dalam surga Indonesia itu kami agar ada surga di sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami mempunyai kehidupan dan dalam perjalanan Tuhan agar kami boleh bersama. Namun kami puji dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Bapa dan Bapa Siap beri saran. Terima kasih, Bu. Terima kasih, selamat siang. Siap, Bu.